Nah, kita akan langsung mulai ya, 5 industri apa yang akan mengubah peradaban manusia. Yang pertama adalah cryptocurrency ya. Ini akan mengubah masa depan dari dunia finance dan juga investasi. Industri finance itu mencetak paling banyak orang kaya dalam sejarah dunia. Kita bisa belajar dari bank-bank zaman dulu ya, dari zaman orang di Venice ya. Itu bankir-bankir ya yang jadi akhirnya paling kaya. Kita lihat zamannya Rothschild ya, kita lihat zaman JP Pierpont Morgan. Itu semua almost all ya, the Goldman and Sachs itu almost semua tuh udah bankir ya. Dan sampai kita lihat juga di negara kita sekarang ya. Salah satu orang terkaya di negara ini itu berasal dari akuisisi bank yang dulunya dia punya perusahaan rokok yaitu Jarum. Kenapa kripto merupakan industri masa depan? Mungkin banyak yang skeptis, banyak yang mikir, oh kripto itu tidak ada wujud ya, tidak ada fisik ya. Gue akan jawab di sini sederhana. Gue akan challenge kalian di sini untuk kirim, gak usah besar-besar. Kalian kirim 1 miliar sekarang dari sini ke Amerika. Gue mau lihat prosesnya seperti apa. Gimana kalau gue ubah sekarang kondisinya? Situasi adalah hidup dan mati. Kalian harus transfer 1 miliarnya itu sekarang gitu loh. Menit ini juga harus sampai sana. Gimana caranya? Jawabannya tidak ada caranya ya. Cuman satu jawabannya, cryptocurrency. Simple, kalian minta walletnya mana, ini USDT, pakai network Tron, TRC20, transfer, hilang uangnya. Kurang dari 1 menit ya. Kalian withdrawal di sana itu udah konfirmasi di sana. Itu bisa dilakukan nggak dengan sistem bank sekarang? Jawabannya tidak. Jadi yang bilang kripto itu bukan masa depan uang, kalian belum pernah melakukan transaksi-transaksi cross border seperti ini. Kalian nggak paham seberapa sulitnya transaksi cross border, apalagi dalam jumlah yang sangat besar. Itu cuma 1 miliar. Coba 100 miliar. Apakah bisa pakai sistem tradisional? Sulitnya minta ampun. Gue percaya revolusi desentralisasi ini akan jadi tulang punggung finansial di masa depan, industri finansial. Sistem blockchain itu adalah sistem yang paling transparan, paling aman, paling gampang diaudit. Orang kalau bilang, oh ini berfungsi untuk kriminal. Kenapa? Karena orang-orangnya masih belum mengerti bagaimana cara melacaknya, bagaimana cara melihatnya, melihat aliran dananya. Ini paling gampang justru, paling susah kalian kaburin uang tuh justru pakai kripto. Kenapa? Karena orang-orang seperti gue itu bisa lacak sampai setiap wallet kalian. Ledger terbuka ini mengurangi banyak sekali human error. Kalian nggak tahu kan beberapa bank ya, bahkan di negara ini itu ada yang dihack. Lalu mereka tambelin pakai profit mereka hasil hacknya. Ini tidak pernah terjadi di dunia blockchain, tidak pernah terjadi di sistemnya Bitcoin. Karena semuanya open audit, transparan, dan setiap running node-nya itu memverifikasi transaksi yang terjadi di jaringannya. Cryptocurrency akan mengubah semua cara tatanan dunia bekerja ya, inklusivitas. Orang di Afrika bisa transfer cepat. Mereka yang punya currency lemah di Nigeria, mereka bisa punya USD dalam format crypto USDT. Jadi kalau kalian tanya, apakah Timothy berinvestasi ke bank? Tidak, karena gue percaya kripto ini akan membantai semua bank yang ada. Jadi kalian harus pelajari industri ini ya. Kripto ini industri paling penting untuk kalian pelajari. Regardless kalian mau kerjain yang nomor 2, 3, 4, atau 5 nanti ke depannya. Kalian tetap harus pelajari ini karena ini akan jadi tempat di mana kalian akan naruh duit kalian, tempat di mana kalian akan berinvestasi. Jadi regardless industri kalian apapun, harus belajar kripto.